Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan Mutiara Hikmah Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah pasal yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha lak illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik wal a'malu anta muhtiha ilaih wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaih. Syekh Ibnu Athaillah berkata, ketika dia membukakan bagimu suatu wajah pengenalan, maka jangan engkau sandingkan hadirnya pengenalan itu dengan sedikitnya amal-amalmu, karena sesungguhnya dia tidak membukakan pengenalan itu bagimu kecuali bahwa dia semata-mata menginginkan untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya suatu pengenalan itu semata-mata dia Allah yang menginginkannya atasmu, sedangkan amal-amal itu semata-mata suatu hadiah dari engkau kepadanya. Maka tidaklah sebanding antara apa-apa yang engkau hadiahkan kepada Allah dengan apa-apa yang Dia inginkan untukmu. Ada rahasia yang sangat halus di balik kalimat-kalimat Syekh Ibnu Athaillah di atas dalam pasal ini. Syekh Ibnu Athaillah bukan hendak mengatakan bahwa amaliyah tidak berarti, karena itu adalah tanda kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun
Apa persoalan yang lebih besar dari itu yang harus dimiliki setiap pejalan suluk? Ketika Allah membuka wajah pengenalan, maka yang Dia anugerahkan kepada seorang hamba adalah dirinya. Eksistensinya bukan semata perbuatannya, karunia-Nya, atau bahkan surganya. Maka tidaklah sebanding ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyerahkan seluruh dirinya untuk dikenali, sementara seseorang hanya menyerahkan amal perbuatannya, bukan dirinya. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memberi nasihat kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha untuk senantiasa berdoa pada setiap pagi dan petang. Doanya, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatik astaghitsu aslih li sya'niya kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Wahai Zat yang maha hidup dan wahai Zat yang maha berdiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Perbaikilah urusanku seluruhnya, dan jangan Engkau serahkan aku kepada diriku walau hanya sekejap mata. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imamul Hakim. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah mengatakan, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kuharapkan, maka janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku mesti sekejap mata, dan perbaikilah urusanku seluruhnya. Sungguh tiada Tuhan selain Engkau. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. Bahwa kebanyakan manusia mengandalkan urusannya kepada dirinya, kepentingannya, kepintarannya, amal perbuatannya, dan sangatlah sedikit manusia yang menginginkan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dalam Al-Quran dikatakan bahwa sebaik-baik agama seseorang adalah yang aslama wajhahu, yaitu menyerahkan wajahnya, seluruh eksistensinya, seluruh jiwa raganya, hidup dan matinya hanya kepada Allah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa millata Ibrahim hanifa
Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, sedang dia pun seorang yang ihsan dan mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Surah An-Nisa ayat 125. Ma'rifat atau mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah puncak keberuntungan seorang hamba. Maka apabila Tuhan telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepada Allah, maka tidak perlu pedulikan berapa banyak amal perbuatanmu, walaupun kadang masih sedikit amal kebaikanmu. Sebab ma'rifat itu suatu karunia dan pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikan. Imam Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, apabila aku menguji hambaku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada orang lain, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula, dan ia boleh memperbarui amal sebab yang lalu telah diampuni semua. Diriwayatkannya bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabi di antara beberapa nabinya. Aku telah menurunkan ujian kepada salah seorang hambaku, maka ia berdoa dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh, maka aku berkata kepadanya, hambaku, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat yang justru ujian itu mengandung rahmatku? Karena dengan segala kelakuan kebaikanmu, engkau tidak dapat sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu. Maka dengan ujian itulah engkau dapat mencapai tingkat dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian keterangan pasal yang ke-8 yang singkat, mudah-mudahan banyak bermanfaat bagi diri saya pribadi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua orang yang membaca dan mendengarkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.